Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji praktek uji kinerja dalam jabatan tahun 2023. Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Satimin, jurusan Teknik Mesin. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di SMK Negeri 1 Nagan Raya pada mata pelajaran gambar teknik dengan materi membuat bentuk dan angka dan membuat kolom etiket gambar. Selamat menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, tolong Pak kelasnya lagi dipimpin doa. Hari ini, Bapak akan mengecek jaringan kalian supaya lebih nampak siapa yang hadir. Muhammad Firdu, hadir Pak. Sulaiman, Rian Jeki Julianto, Enail Atarik, Dewan, Rahmat, Jaifan, Abil, Juri, Abil tuh, hadir semua ya. Terima kasih. Silakan berdiri semuanya. Baik, silakan duduk kembali. Nah, jadi untuk hari ini kita masih belajar gambar teknik ya. Seperti minggu yang lalu
kita sudah belajar tentang apa itu pengertian gambar teknik, kemudian apa itu peralatan-peralatan dari gambar teknik, kemudian juga apa saja jenis-jenis dari gambar teknik, kemudian apa pentingnya kita mempelajari dari gambar teknik. Ya, jadi kalau gambar teknik itu adalah bagaimana kita nantinya bisa berkomunikasi dengan gambar yang sudah terbuat. Contoh misalnya dengan dalam kehidupan sehari-hari, ya, itu tanpa adanya gambar, seseorang tidak bisa melakukan pekerjaan. Misalnya buat rumah, membuat konstruksi pengelasan, membuat konstruksi bangunan, membuat konstruksi suatu jembatan, itu semuanya memerlukan gambar. Jadi gambar itu adalah bagaimana suatu orang komunikasi. Nah, sebelum kita masuk untuk materi selanjutnya, ya, coba siapa yang masih ingat apa materi minggu yang kemarin? Silakan. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa pengertian dari gambar teknik? Gambar teknik? Ya, silakan. Gambar teknik adalah sebuah bahasa visual yang digunakan untuk menyampaikan informasi tentang suatu benda atau objek dengan cara jelas, akurat, dan terukur. Ya, jadi dengan gambar teknik kita bisa melakukan suatu pekerjaan sehingga pekerjaan itu dapat kita selesaikan. Ya, jadi komunikasi kita digambar. Tanpa adanya gambar kita tidak bisa melakukan suatu pekerjaan. Kemudian selanjutnya, coba tolong jelaskan apa aja jenis-jenis alat dari gambar teknik. Ya Pak, Ya, silakan. beberapa jenis gambar teknik yang umum digunakan: gambar proyeksi untuk menggambarkan objek 3D dalam 2D, gambar potongan untuk menunjukkan bagian dalam suatu objek, gambar detail untuk menunjukkan bagian tertentu dari suatu Coba yang lain, belum pas. Yang mau tanyakan tadi jenis-jenis alat dari peralatan yang digunakan untuk menggambar. Ya, silakan. Alat gambar, pensil, Ya. Oke, lanjutkan. jangkar, busur, derajat, dan lain-lain. Kertas gambar, Ya. ada berbagai jenis kertas dengan ketebalan dan tekstur yang berbeda. Meja gambar untuk menggambar dengan lebih nyaman dan presisi. Lampu gambar untuk menerangkan area gambar dengan baik. Ya, bagus sekali. Jadi itu ya alat gambar. Yang pertama sekali harus ada meja. Yang kedua harus ada pensil. Yang ketiga harus ada roll. Ya, yang keempat harus ada penggaris. Yang kelima harus ada busur. Itu adalah jenis-jenis alat gambar. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu bagaimana nanti siswa dapat memahami bentuk huruf, garis, dan konstruksi geometri yang dipakai pada gambar teknik. Apa-apa aja bentuk huruf? Ya, ini bentuk hurufnya adalah dari mulai A, B, C, D sampai Z. Ya, kemudian tinggi hurufnya adalah H, kemudian dibangunkan adalah seperempat kali H. Ya, jadi nanti kalian membuat huruf dan angka di kertas gambar. Nah, ini dia ya. Ini adalah bagaimana susunan bentuk huruf dan angka miring. Kalau tadi bentuk huruf yang huruf angka yang tegak. Nah, ini angka tegak. Nampak perbedaannya kan? Nampak ya? Oke. Nah, ini adalah ukuran huruf yang standar, yaitu di mana untuk tinggi huruf besar itu yang paling kecil itu 3,5 dan yang paling besar itu adalah 14.
Kemudian tinggi huruf kecil yang paling kecil itu 2,5 dan yang paling besar itu adalah 10. Kemudian jarak antara huruf yang paling kecil 0,7, yang paling besar 2,8. Kemudian jarak minimum tiap baris itu 5, kemudian 20. Kemudian jarak minimum antara suku kata 1,5, kemudian yang paling besar 6. Tebal hurufnya 0,3 sampai 1,4. Nah ini dia, ini bisa kita lihat perbandingannya tinggi huruf ya tipe A dan tipe B. Tinggi huruf kecil 10/4 itu bisa dilihat, nanti bisa Bapak kopikan. Lihat. Nah ini ya garis tebal. Nah ini kalau garis tebal, garis ya, ini macam-macam garis. Nah, jadi ini harus kalian pahami juga, ya, garis tebal, kemudian garis tipis, kontinu bebas, garis tipis dan garis sumbu. Nah, ini dia. Apa fungsinya? Kalau garis tebal fungsinya untuk membuat garis tepi, garis gambar. Hanya dengan membuat kolom etiket gambar pada garis tebal. Garis tipis untuk menggambar, ya, membuat garis asiran, proyeksi dan garis-garis bantu lainnya. Garis bebas, garis untuk memotong sebagian. Garis-garis garis tipis, ya. Nah ini dia, garis-garis tipis itu yang tidak terlihat. Kemudian garis sumbu, yaitu untuk garis sumbu gambar. Nanti kalau lebih jelasnya kita praktekkan dan kita diskusi ya tentang permasalahan yang ada dalam gambar. Kemudian ada lagi bagaimana membagi garis sama panjang. Nah, ini juga membagi garis menjadi bagian sama besar, membagi sudut. Nah, nanti menggunakan sudut busur, membagi sudut menjadi 3 bagian. Kemudian membuat sudut 90, membuat segi 5 beraturan, membuat segi 7, membuat sudut 45 derajat, membuat sudut 90. Di sini ada yang bisa buat sudut 30, sudut 45. Sudah? Nah, siapa ada pesan? Yang sudah pernah buat? Saya akan bilangan. Nanti kita nggak apa? Oh, udah buka ya? Nah, bagus. Nah, kemudian tanda pengerjaan. Nah, ini juga penting ya. Tanda pengerjaan baik dengan mesin maupun dengan tangan, kualitasnya berbeda, ada yang kasar dan halus. Oleh karena itu, gambar harus dicantumkan tanda pengerjaan. Contohnya apa? Huruf M itu tanda pengerjaan. Artinya tingkat kekasarannya 1 sampai 12. Itu tanda M, ya. Nah, ini dia, ini contoh tanda pengerjaan. Nah, itu dia. Kalau kita melihat seperti itu, berarti artinya apa? A menyatakan tingkat kekerasan yang harus dicapai. B menyatakan jenis mesin yang digunakan dalam pengerjaan. C menyatakan kelebihan penggunaan permukaan yang harus dipisahkan. D menyatakan bentuk serat yang harus dicapai. Ya. Oke, untuk materi huruf dan angka selesai. Sekarang kita masuk yang etiket gambar. Etiket gambar adalah kepala gambar yang merupakan bagian yang disampaikan dalam gambar teknik. Karena sini akan ditempatkan informasi penting. Nah, nanti pada saat kalian membuat bentuk angka, kalian membuat juga yang pertama sekali adalah kepala gambar ataupun etiket gambar. Itu harus dicantumkan. Kenapa? Karena pada saat kita membuat huruf A, B, C, D sampai Z, apa namanya ini? Jadi untuk membuat judul gambar tersebut, makanya dibuat kolom etiket gambar, ya kan? Oke, ini dia. Apa beberapa komponen yang
yang harus dituliskan dalam kepala gambar ataupun etiket gambar. Yang pertama sekali apa? Nama. Ada nama. Yang kedua, ya ukuran kertas. Yang ketiga, ya yang keempat, yang kelima, ya ada nama sekolah kita. Yang keenam, nama pemirsa atau bapak yang pemirsa kalian nanti pada saat gambar. Kemudian baru tanggal pembuatan, ya, tanggal perencanaan atau tanggal pembuatan. Nah, ada hal yang penunjang yang harus ada dalam sebuah kepala gambar. Apa? Yang pertama, nama gambar. Kemudian yang kedua, jenis bahan. Dan yang ketiga adalah kuantiti ataupun jumlah. Ya. Kertas gambar ini yang mau bagikan, ini ukuran berapa? A4. Bagus sekali. Berarti kalian sudah paham, ya. Kertas gambar ukuran A4. Ya. Sudah dapat semua? Dan belum? Ya. Jadi kita wajib mengetahui juga ukuran kertas A0 itu sisi kiri ini itu semuanya 20 ya. Nah, kalau sisi atas itu 10 ya. Kenapa 10? Karena kertasnya juga nantinya lebih besar. Ya, kertas A0 itu lebih besar ukurannya. Kemudian A1 juga sisi kirinya 20, itu sisi atas kanan bawah itu 10. A2 sama 20, sisi atas kanan bawah itu 10. Kemudian A3 juga sama, itu sisi kirinya itu 10, atas kanan bawah itu 10. Kemudian A4, ini baru yang berbeda. Kalau A4, sisi kirinya 20, atas kanan bawahnya itu di 5. Nanti kalian bisa dibuat ukuran A4 sesuai dengan batas margin dari bidang gambar. Nah, ini adalah contoh bentuk dari kepala gambar yang nanti kalian akan membuatnya. Di situ sudah ada ukuran. Kalian mengambil yang mana? Apa yang mengambil yang di atas? Apa yang mengambil yang ini? Atau mengambil yang ini? Ya, silakan nanti di gambar. Ya, oke. Kemudian jadi ini adalah nanti yang akan kalian gambar. Nah, sebelum kalian menggambar, ya, kalian akan Bapak kasih LKPD yang menyangkut tentang gambar teknik, ya, menyangkut tentang gambar teknik. Jadi ini berbeda-beda. Nanti tolong dikerjakan masing-masing per kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Terus ini ada Bapak bagikan buku bacaan ya. Jadi nanti kalian mengerjakan LKPD di buku bacaan. Bukan di sini LKPD, di sini buku bacaannya. Kalau dibacakan, ya kan? Silakan dikerjakan. Yang sudah Bapak kasihkan, ini buku bacaannya. Silakan dikerjakan. Ini di LKPD, ini ada soal kalau dijawab. Silakan ambil kawannya, berapa ini? Silakan. Ya.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang definisi dan cara gambar teknik. Sebelumnya izinkan kami untuk menjelaskan definisi ini. Oke. Gambar teknik adalah bahasa universal yang digunakan untuk menyampaikan informasi tentang suatu benda atau objek secara visual. Gambar teknik dibuat dengan menggunakan aturan-aturan dan simbol-simbol yang baku sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Sejarah gambar teknik sudah ada sejak zaman dahulu kala. Bangsa Mesir kuno, Mesopotamia dan Yunani kuno telah menggunakan gambar untuk merancang bangunan dan masjid. Pada abad ke-15, Leonardo dan Vinci menggambarkan teknik gambar presentasi yang sangat penting dalam gambar teknik. Oke, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Silakan yang ingin bertanya. Kelompok lain untuk kelompok 1. Silakan. Ya. Oke. Apa arti gambar teknik? Apa arti gambar teknik? Baik. Jawabannya, gambar teknik adalah bahasa universal yang digunakan untuk menyampaikan informasi tentang suatu benda atau objek secara visual. Gambar teknik dibuat dengan mengikuti standar yang telah ditetapkan sehingga dapat dipahami oleh semua orang yang memiliki pengetahuan tentang gambar teknik. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada lagi bertanya, saya tutup. Oke. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok 1. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Nanti yang paling bagus presentasinya kita Pak umumkan ya, dan nanti Bapak kasih ruang ya. Silakan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan menjelaskan jenis-jenis gambar teknik. Terdapat berbagai jenis gambar-gambar teknik, antara lain gambar proyeksi digunakan untuk menggambarkan bentuk suatu benda dari gambar arah. Gambar potongan digunakan untuk menunjukkan bagian dalam suatu benda. Gambar detail digunakan untuk menunjukkan bagian-bagian kecil dari suatu benda dengan detail yang lebih jelas. Gambar rakitan digunakan untuk menunjukkan berbagai bagian dari suatu benda dirakit menjadi suatu kesatuan. Oke, adakah yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, saya ingin bertanya, apa saja alat-alat yang digunakan untuk membuat gambar teknik? Silakan jawab. Jawabannya adalah beberapa perlengkapan yang umum digunakan. Alat gambar pensil, penggaris jangka, unsur derajat, kertas gambar adalah berbagai jenis lengkap dengan ketebalan dan bentuk yang berbeda. Media gambar untuk menggambar dan menggambar untuk
meninggikan area gambar dan diperbaiki. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, pertemuan kalau saya satu. Next untuk kelompok 3 sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan fungsi dan manfaat gambar teknik. Gambar teknik memiliki banyak fungsi dan manfaat, antara lain untuk menyampaikan informasi tentang suatu benda atau objek secara visual, untuk mempermudah proses perancangan dan pembuatan suatu benda, untuk membantu dalam proses komunikasi antara teknisi, dan untuk dokumentasi dan penyimpanan informasi tentang suatu benda. Ada yang ingin bertanya? Silakan yang mau tanya ke kelompok 3. Malu. Oke, silakan. Ya, silakan. Apa pentingnya gambar teknik? Tentang suatu benda atau objek secara visual, memudahkan proses pembuatan suatu benda, memastikan bahwa suatu benda dibuat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, mempermudah komunikasi antara para insinyur dan teknisi. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Kalau ada yang boleh lagi. Nah, sekian presentasi ini. Jadi ini juga mohon maaf oleh ketua telah berkenan. Luar biasa ya, bagus sekali penampilan kalian dari masing-masing kelompok. Jadi bahwa dalam hal ini juga Bapak menilai ya dari presentasi kelompok yang bagus ya, di antara yang bagus ya, itu Bapak nilai untuk kelompok 1 untuk presentasi yang paling bagus. Untuk presentasi nomor 2 jika juga kelompok 2. Itu juga untuk yang kelompok 3. Jadi untuk kedepannya Bapak harapkan lebih fokus lagi, ataupun lebih jangan banyak ketawa-ketawanya ya. Jadi kalau udah ketawa jadi kurang. Jadi sini fokus dia, serius dia dalam menjelaskan. Ya, oke. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita belajar menggambar etiket ya. Sudah seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi. Tapi sebelum menggambar, kalian lihat tutorial dalam membuat etiket gambar. Tolong perhatikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita ingin membuat etiket di kertas A4.
Langsung saja kita buat salah satu contoh etiket. Pertama, kita tandai dulu 2 mm. Dan langsung dikerjakan ya, sambil melihat. Kemudian kita garis. Ini merupakan tempat di mana data etiketnya. Kita tandai 120. Kemudian kita garis lagi di sini dengan jarak 15, 20, 15 dan di bawahnya juga 15 mm, 20 dan 15. Kemudian kita garis seperti ini. Besok silakan kumpulkan. Nah, besok silakan kumpulkan. Dan selanjutnya kita buat lagi kolomnya dengan jarak 6,5 mm. Nah, silakan kumpulkan besok. Tinggal membentuk 4 petaknya. Tadi volume juga kita. Untuk akhir pembelajaran pada hari ini. Waktu 5 menit. Silakan diisi soalnya. Waktu 5 menit. Sudah siap? Silakan kumpul. Oh iya. Oke, siap, silakan kumpul. Siap, silakan kumpul. Ya. Oke. Ya. Sudah semuanya? Ya. Baik. Sebelum Bapak akhiri pada hari ini, siapa yang bisa merefleksikan pelajaran pada hari ini? Atau Bapak tanya dulu, bagaimana perasaan kalian selama belajar sama Bapak pada hari ini? Senang. Alhamdulillah. Apalagi Bapak tambah senang sekali. Berarti ilmu yang sudah Bapak transfer sama kalian itu sudah kalian manfaatkan ataupun sudah kalian nikmati ataupun sudah kalian betul-betul kalian berpikir ya dalam yang pertama sekali tadi dalam menentukan ataupun dalam membahas suatu permasalahan dalam lembaga ini kalian sudah membuat mendiskusikan bersama teman kalian dan
kalian sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang ada gambar ini, dan juga kalian sudah bisa menggambar, dan juga selanjutnya kalian senang sekali perasaan pada hari ini, Bapak juga senang. Baik, untuk kesimpulan pada hari ini, siapa yang bisa membuat kesimpulan pada hari ini, silakan. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Jadi untuk kesimpulan hari ini, dengan kita belajar tentang gambar teknik. Berdiri, ya, enggak apa. Ya, silakan. Oke, untuk kesimpulan hari ini kita sudah belajar tentang gambar teknik. Jadi kesimpulannya, manfaat belajar gambar teknik antara lain meningkatkan kemampuan komunikasi visual, meningkatkan kemampuan berpikir secara spasial, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, meningkatkan peluang kerja di berbagai bidang. Jadi sekian kesimpulan untuk saya, kesimpulan pelajaran hari ini. Oke, pulang dulu. Luar biasa ya. Jadi sungguh sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh teman tadi. Mudah-mudahan semuanya bisa seperti beliau, ya. Amin. Itu ya. Dan harapan juga kalian nanti bisa menjadi seorang ahli-ahli dalam gambar, ya. Dan harapan juga nanti bisa menjadi seorang insinyur, ya. Kan seperti itu ya. Ya. Oke, baik. Untuk minggu depan, untuk materi selanjutnya kita nanti masuk ke materi koleksi, ya, masuk ke materi koleksi. Silakan dibaca-baca materi tentang koleksi. Jadi nanti minggu depan sebelum masuk, kalian akan mempertanyakan apa itu pengertian dari proyeksi, ya kan? Baik, sebelum mengakhiri, sekian dulu materi kita pada hari ini. Tolong kelas disiapkan. Siapkan.